Tadi dinilai pelin-pelan soal kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan transportasi udara dan darat. Dalam 2 minggu terakhir tercatat pemerintah 3 kali mengubah syarat perjalanan transportasi udara yang tadinya wajib menyertakan hasil tes PCR 2 kali 24 jam, kemudian berubah masa berlakunya menjadi 3 kali 24 jam dengan harga lebih murah. Terakhir, pemerintah akhirnya menghapus tes PCR sebagai syarat penerbangan bagi mereka yang sudah vaksin lengkap. Kebijakan yang terus berubah ini membingungkan masyarakat. Apakah pemerintah tengah bermain-main dengan kebijakan syarat perjalanan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kusmedi Priharto, Kepala Sub Bidang Tracing Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Kusmedi. Selamat sore, sehat. Salam sehat. Dan kita masih menunggu bergabungnya Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang sampai saat ini masih belum bisa bergabung. Saya mau ke Pak Kusmedi terlebih dahulu. Pak Kusmedi, dalam waktu 2 minggu kebijakan pemerintah berubah-ubah soal tes PCR menjadi syarat perjalanan pesawat udara. Kenapa kemudian berubah-ubah terus kebijakannya Pak Kusmedi? Iya, tentunya semua atas melihat laporan-laporan ataupun kondisi-kondisi yang ada di lapangan tentunya ya, bahwa sebenarnya yang paling tepat itu adalah PCR. Hanya PCR kelemahannya yang pertama dia pemeriksaannya butuh waktu sampai dengan 6 jam paling cepat. Kemudian jumlahnya harus biasanya dalam jumlah yang banyak baru bisa diputar peralatannya itu untuk bisa menghasilkan hasil yang hasil daripada pemeriksaan itu sendiri. Nah, bahwasannya dulu kita menggunakan ada antigen, kemudian ada Ginos dan sebagainya, itu adalah upaya ketika jumlah kasusnya naik tinggi sekali, kemudian PCR tidak tersedia dengan cukup, bahkan beberapa di daerah-daerah yang jauh dari kota itu kadang-kadang pemeriksaannya bisa memakan waktu sampai 2-3 hari bahkan seminggu. Maka pada waktu itu diputuskan dengan menggunakan antigen itu bisa digunakan untuk tracking, untuk segera menemukan pasien supaya segera bisa diobati dan melakukan karantina agar penyebarannya tidak meluas kemana-mana. Jadi pada waktu awalnya seperti itu. Oke, Pak Kusmedi, kenapa kemudian dalam 2 minggu ini berubah 3 kali kebijakannya? Sepertinya pemerintah tidak yakin dengan kebijakan yang diambil, kemudian hanya testing the water saja. Ketika kemudian masyarakat ribut, masyarakat menolak, baru kemudian diganti kebijakannya. Yang saya mau tanya, kenapa kemudian dalam 2 minggu kebijakannya itu terus berubah? Sampai 3 kali? Ya, kita mesti melihat kondisi dunia. Kita kalau melihat bagaimana di Inggris sekarang sedang merebak varian Delta mutasi 4.2 yang sudah menyebar di sekitar 40-an negara di dunia ini. Dan yang terdekat di kita kemarin Singapura juga melaporkan bahwa mutasi AY 4.2 sudah sampai di Singapura. Kita pun masih belum tahu perilakunya daripada mutasi virus ini. Maka memang harusnya kita waspada sekali terhadap ini karena dari indikator yang dipakai untuk menentukan apakah virus ini sebagai virus of concern itu ada 5 indikator. Oke. Ya. Ya, Pak Kusmedi, kalau Anda mengatakan bahwa karena ada varian baru Delta Plus begitu ya, yang kemudian melanda negara-negara di Eropa, semestinya pemerintah kemudian stick saja terus menerapkan
tes PCR sebagai syarat perjalanan, bukannya malah mencabut. Karena baru kemarin diumumkan oleh Menko PMK untuk syarat perjalanan transportasi udara tidak perlu menggunakan syarat tes PCR, tapi hanya antigen saja. Kenapa kemudian akhirnya pemerintah mencabut kebijakan tes itu, Pak? Apakah kemudian karena tekanan dari publik yang cukup kencang? Saya tidak tahu tentang hal tersebut sejauh ini, tetapi kalau dari kami melakukan evaluasi adalah kita harus tetap berhati-hati sangat ketat sekali, karena tadi yang saya sampaikan kita belum tahu sama sekali perilaku daripada virus mutasi ini. Yang kita ketahui hanya bahwa virus mutasi AY 4.2 ini dia 10-15% lebih mudah menular daripada kondisi yang sebelumnya. Pak Kusmedi, rekomendasi Satgas kepada Kementerian Perhubungan itu apa? Apakah Satgas COVID-19 juga merekomendasikan agar tes PCR dicabut sebagai syarat perjalanan transportasi udara? Kami hanya memberikan rekomendasi apa saja yang bisa dipakai untuk mendeteksi hal tersebut dan apa-apa saja yang kira-kira dalam kita mengambil keputusan itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari kita. Oke, artinya pertimbangan-pertimbangannya itu apa, Pak Kusmedi? Apakah kemudian Satgas merekomendasikan bahwa tes PCR itu dicabut, hanya cukup tes antigen saja untuk syarat transportasi udara? Itu dulu yang perlu Anda jawab sebagai perwakilan dari Satgas COVID-19, Pak Kusmedi. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa tes yang sebenarnya untuk COVID itu yang sangat kepekaannya tinggi adalah PCR. Oke. Tetapi karena sekarang juga pertama sudah dilakukan vaksinasi. Tentunya kondisi tersebut kita sudah tahu bahwa antigen pun bisa untuk mendeteksi. Manakala kemarin kita kesulitan untuk menggunakan PCR, jumlahnya kurang, kita menggunakan antigen, ternyata antigen cukup peka untuk bisa menilai hal tersebut. Oke. Pak Kusmedi, kalau kemudian penerapan tes PCR ini dicabut sebagai syarat untuk transportasi udara, dan kita tahu bahwa maskapai penerbangan sudah menerapkan 100% begitu ya untuk pengoperasiannya. Apakah kemudian Satgas COVID-19 tidak khawatir kalau misalnya nanti terjadi lonjakan kasus, Pak Kusmedi? Semua orang pasti khawatir. Makanya perketatan daripada penggunaan 3T, penggunaan vaksin yang sudah diberikan, kombinasi dengan PCR ataupun antigen yang dilakukan, tetap harus dilakukan. Jadi bukan berarti itu dicabut terus kita lengah dalam hal ini, tidak. Tetapi syarat itu tidak berdiri sendiri. Tetapi dia harus dengan 3T, 3M dengan jelas, kemudian sudah dilakukan vaksinasi disertai dengan pemeriksaan. Artinya Satgas COVID-19 juga khawatir ya dengan adanya lonjakan kasus kalau misalnya hanya menggunakan tes antigen saja. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita karena kita masih menunggu bergabungnya pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Pak Kusmedi, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan sudah bergabung baru saja Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Saya mau langsung ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ini bongkar pasang kebijakan dalam waktu 2 minggu, 3 kali kebijakan ini berubah, Pak, soal syarat tes PCR di transportasi udara. Apakah kemudian menurut Anda ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten atau sedang testing the water dan coba-coba di publik? Kalau ditolak publik baru diganti kebijakannya, Pak Agus. Ya begini, kebijakan itu kan ada dasar hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu ada dasarnya Undang-Undang 12 tahun 2011 yang diperbarui nomor 15 2019 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Itu yang dipakai patokan. Nah, pemerintah saat ini menggunakan seluruhnya dari awal pandemi itu kebanyakan pakai surat edaran. Surat edaran atau instruksi menteri itu tidak ada di undang-undang itu. Jadi tidak berkekuatan hukum. Saya sudah sampaikan berkali-kali dan saya herannya kenapa Biro Hukum Kementerian maupun Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara ya membiarkan dengan SE.
Karena SE itu internal sifatnya dan tidak berkekuatan hukum. Bagaimana untuk mengatur kebijakan? Nah, dengan itu ya bisa berubah-ubah. Mana ada gitu kan peraturan tiga hari diganti, 4 hari diganti. Ya gimana? Ini sih menunjukkan kekalutan yang sulit dikendalikan gitu ya. Dan sebenarnya siapa yang mengatur regulasi ini? Pemerintahkah atau ada kelompok manusia lain seperti yang dibahas di beberapa media belakangan ini? Oke, apakah pemerintah atau memang ada sekelompok manusia lain menurut Pak Agus yang kemudian diberitakan di beberapa media menjadi mafia kartel untuk PCR begitu ya? Saya mau tanya ke Satgas COVID-19, Pak Kusmedi, apakah kemudian Satgas mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang mempengaruhi kebijakan perubahan-perubahan soal tes PCR ini, mafia-mafia yang disebutkan menguasai provider PCR di tanah air, Pak Kusmedi? Saya tidak tahu karena kami hanya teknis. Dalam hal ini apa yang harus dilakukan, kewaspadaan apa yang harus dilakukan, itu kita pakai sebagai data-data selama kita melihat bagaimana mengendalikan tracking di lapangan. Oke, Pak Agus, kebijakan yang pelin-pelan ini menurut Anda selain membingungkan masyarakat, dampaknya apa lagi? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa landasan hukumnya tidak kuat sehingga bisa berganti kebijakan itu dalam waktu berhari-hari begitu ya, dengan cepat sekali karena memang landasan hukumnya tidak kuat. Nah, dampaknya bagi masyarakat yang paling dirugikan ini apa, Pak? Ya tentu dampaknya buat masyarakat itu bukan hanya masyarakat ya, aparat pelaksana di lapangan itu bingung. Kalau misalnya ada yang melanggar, mau nindak, dasarnya apa? Kan surat edaran itu internal. Saya selalu katakan kalau zaman saya kuliah dulu namanya itu mading, majalah dinding, karena itu internal. Jadi tidak bisa untuk mengatur keluar. Tetapi kenapa itu yang dipakai terus saya tidak tahu. Itu yang saya bertanya dan belum terjawab. Ya kan, jadi itu aparat coba dari PPKM, PSBB, seterusnya itu kan susah di lapangan, kasihan akhirnya tidak disekat, tidak diapa, kan itu. Nah masyarakat bingung, saya setiap saat ditanya, ini yang benar yang mana? Saya bilang saya udah males lah. Dibuatnya pakai surat edaran begitu, apa dampak hukumnya? Kalau saya nggak mau mengerjakan kan tidak apa-apa harusnya. Kita tidak perlu PCR atau antigen, ya. Kan saya bisa menolak, tetapi kan itu saya percaya kita gunakan untuk tracing, untuk tracing atau monitoring di mana kita, kondisi kita pada saat bepergian, kan itu perlu. Tetapi sekali lagi saya heran kenapa bisa jangan-jangan nanti setiap hari itu diganti gitu. Nah ini kebijakan, peraturan apa? Lalu kan kebijakannya yang repot mengikuti peraturan itu. Kebijakan tidak bisa jalan kalau tidak ada peraturan. Pak Agus, Anda mencium bahwa ada tekanan kepada pemerintah begitu ya, sehingga kemudian pemerintah gamang berulang kali mengubah peraturan begitu ya? Apakah memang ada tekanan? Saya nggak tahu, tadi kan saya bertanya, saya juga baca kemarin di majalah gitu kan. Nah jadi kan saya selalu bertanya sebetulnya yang regulator ini siapa? Ya kan, karena itu SE, nanti Kementerian Perhubungan bikin SE, nanti instruksi menteri yang setara dengan SE, sehingga yang di lapangan manusia publik dan aparat pelaksana itu nggak tahu sih bagaimana ini. Tumpang tindih begitu ya Pak ya, koordinasinya ya Pak? Ya selain tumpang tindih kan berganti-ganti. Bayangkan harga PCR saya waktu itu suratnya sudah turun berapa 300, saya masih 495. Kenapa masih 495? Pak suratnya belum keluar. Nah, next berikutnya juga belum turun, suratnya belum keluar. Tahu-tahu sudah diganti lagi 275. Tadi saya lihat antigen ada di Jalan Fatmawati 75. Ini ya bingung kalau ada masalah bagaimana cara mengurusnya. Saya mau tanya ke Pak Kusmedi. Pak Kusmedi, Satgas memahami, menyadari tidak sih bahwa kebijakan yang berubah-ubah ini kemudian membingungkan masyarakat, kemudian membingungkan juga bagi para petugas di lapangan dan menimbulkan chaos begitu Pak? Tadi saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa kami itu di teknis. Secara teknis kita kan sudah tahu bahwa PCR lah yang terbaik sebenarnya untuk mendeteksi, termasuk mendeteksi mutasi-mutasi yang sekarang masih terjadi di seluruh bagian negeri, ya kan. Nah, tetapi kemarin ketika jumlah kasusnya banyak dan kita tidak mampu menggunakan PCR untuk pemeriksaan secara keseluruhan, kita memakai antigen untuk melakukan deteksi secepatnya supaya kita segera bisa mengobati dan mengkarantina pasiennya.
Oke. Itu yang kita lakukan dan itu cukup efektif seperti itu. Oke, Pak Agus, tadi Pak Kusmedi sudah mengatakan bahwa sebetulnya Satgas tetap merekomendasikan penggunaan tes PCR sebagai syarat perjalanan transportasi udara. Tapi persoalannya dari pemerintah pusat, dari Menko PMK sudah mengumumkan bahwa tes PCR tidak wajib lagi bagi transportasi udara. Menurut Anda ini kebijakan yang tepat begitu setelah ada pro dan kontra, setelah ada penolakan, tapi di sisi lain ini buah si malakama karena gelombang ketiga ini masih mengintai, Pak? Lonjakan kasus masih mengintai? Pak Agus? Ya gini kan sekarang boleh lagi tuh, PCR atau antigen, ya kan? Intinya di transportasi atau di sektor apapun tidak boleh ada diskriminasi. Oke. Itu satu. Ya kan, kedua kalau ada itu kan masyarakat punya pilihan. Nah sekarang saya bukan dokter, tapi saya ingin kan kita perlu untuk tracingnya tadi. Kenapa ada di Peduli Lindungi dan sebagainya. Dan menurut saya apa saja yang memang diizinkan oleh WHO diberikan saja. Kan tadi syarat antigen 75.000, ya sekarang kan sudah boleh lagi, jadi kembali. Jadi kemarin selama 2 minggu, 3 minggu nih bolak-balik ganti surat edaran itu buat apa gitu? Toh kembali lagi. Saya paham karena semuanya harusnya mengacu pada Satgas. Ketika Kementerian Perhubungan mengacu ke Satgas, muncullah instruksi Mendagri. Nah ini kan jadi kacau semuanya. Justru lalu yang memperbaikinya adalah Kementerian Perhubungan. Nah kita yang lihat ini bagaimana sih ya? Gitu. Kok sepertinya kita tidak punya ahli hukum di kementerian-kementerian itu. Kasihan masyarakat dan kasihan juga aparat pelaksana di lapangan. Termasuk operator-operator transportasi itu bingung, marah-marah orang-orang. Terus bagaimana? Oke, Pak Kusmedi, ini dari transportasi udara selain para penumpang pesawat terbang yang kebingungan tadi yang kasihan menurut Pak Agus, ternyata untuk penumpang transportasi darat juga diperlukan tes antigen. Ini bahkan dari Organda juga sudah mulai mengeluhkan bahwa pemerintah semakin membebani masyarakat terutama yang menggunakan transportasi udara. Transportasi darat maksud saya. Bagaimana kemudian praktik pengawasannya di lapangan untuk yang menjalani tes antigen ini Pak di transportasi darat? Apakah kemudian akan semudah itu Pak Kusmedi? Kalau mereka memang konsisten dengan tempat-tempat pemeriksaan yang didaftarkan kepada pemerintah, tentunya record itu akan ada di Peduli Lindungi. Artinya dengan menunjukkan Peduli Lindunginya, semua recordnya, kapan dia pernah dites PCR, kapan dia pernah dites antigen, kapan dia divaksinasi, semua akan ada di sana. Pak Agus, kalau tadi Pak Kusmedi mengatakan bahwa kalau semuanya ada di Peduli Lindungi itu akan lebih gampang untuk di-trace gitu ya. Tapi menurut Anda penerapan tes antigen bagi penumpang transportasi darat, mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum ini efektif tidak diterapkan di lapangan? Tergantung Peduli Lindungi itu memang betul-betul dipantau, betul-betul jalan karena kadang-kadang kalau kita misalnya e-hack gitu ya, kita masukkan nick-nya, kemudian kita masukkan alamatnya asal gitu kan, terus mau menginap di mana, naik apa asal, itu juga bisa. Jadi tracingnya menjadi bingung saya, gimana cara tracingnya kalau sampai dia kena. Nah artinya sekarang para ahli kedokteran putuskan saja apakah perlu. Saya tidak ahli menentukan apakah masih perlu PCR atau antigen itu. Kalau itu tidak ada, lalu tracingnya pakai apa? Kan itu persoalannya. Kan pemerintah, Satgas itu perlu tracing itu. Karena untuk memantau pergerakan manusia ini. Ketika nanti ada ledakan pada Nataru, itu mudah. Nah sekarang putuskan saja mau pakai apa. Atau bisa pakai vaksin saja atau apa, nggak tahu saya bukan ahlinya. Tapi itu ditetapkan dan tidak boleh diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi bagi para pelaku ataupun pengguna transportasi begitu ya, itu pesannya dari Pak Agus Pambagio. Semua harus sama, kalau tidak lalu apa? Jadi tolong cek WHO atau para ahli ini gimana cara memantaunya. Kalau tidak ada PCR atau kan teman-teman Organa menolak, jadi kan lalu apa gantinya? Kan itu harus ada untuk memonitor. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari pemerintah, semoga tidak berubah lagi kebijakannya karena sekali lagi yang dirugikan adalah masyarakat, para pengguna transportasi baik udara maupun darat dan juga laut. Sekali lagi kita tunggu nanti pesan untuk Pak Kusmedi supaya Satgas kemudian bisa mengingatkan pemerintah pusat supaya membuat kebijakannya ini lebih rigid dan tidak berganti-ganti begitu. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada
sore hari ini ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan Pak Kusmedi Priharto, Kasubit Tracing Satgas COVID-19. Selamat sore dan sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.